Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian di rumah dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Kita sampai hari ini masih belajar dari rumah. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah, karena mau belajar dimanapun, kalau kita serius, insya Allah pasti bisa. Hari ini, pendidikan agama Islam dan budi pekerti akan mempelajari pembelajaran ke-7, yaitu tentang surat Al-Kautsar. Nah, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu, berikanlah ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Setelah kalian melihat video pembelajaran ini, kalian dapat memahami surat Al-Kautsar dengan baik dan benar. Kalian dapat membaca surat Al-Kautsar dengan tartil. Kemudian kalian dapat menunjukkan hafalan nanti dengan lancar. Kemudian kalian juga dapat menuliskan kalimat-kalimat surat Al-Kautsar dengan benar. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, perhatikan, dan kalau bisa diikuti. Ya, perhatikan bacaannya. Nanti Bapak akan bacakan, kalian mengikuti di rumah. Mau pelan-pelan boleh, mau kencang juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Bapak ulangi sekali lagi. Kalian ikuti lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Ya, mari kita ulang sekali lagi bersama-sama. Kalian juga harus mengikuti. Bapak akan baca perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikuti. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti. Sampai sini, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dan bisa faham bacaan-bacaannya. Nanti Bapak akan jelaskan apa saja bacaan yang harus ditekankan. Nah, dalam surat Al-Kautsar ayat pertama, ini ada bacaan yang panjang 6 ketukan. Nah, di sini contohnya adalah pada lafaz inna. Inna itu harus dibaca agak panjang, agak lama. Inna. Nah, kemudian ada bacaan a'tainaka. Di sini dibaca ada lafaz a'tainaka. Huruf to di depannya ada huruf ya mati. Ya mati itu dibaca i, bukan dibaca e. Ya, makanya di sini pembacaannya adalah a'taina. A'taina. Toi, bukan dibaca toe. Ya. Kemudian selanjutnya dalam lafaz yang masih dalam surat Al-Kautsar ayat pertama, lafaz Al-Kautsar.
Nah, huruf waw itu dibaca u, bukan dibaca o. Jadi dalam lafaz al-kau, nah jangan o al-kau, jangan al-kau, tapi al-kau, al-kautsar. Paham sampai sini? Mari kita lanjut ke ayat kedua. Nah, di ayat kedua dan di ayat ketiga ini hampir sama. Di sini penekanannya pada huruf-huruf yang bertasjid. Yang bertasjid itu adalah huruf yang di atasnya ada tanda baca seperti huruf W kecil. Itu namanya tasjid atau tasdid. Cara pembacaannya harus ditekan. Contohnya fasolli li robbi. Nah, solli robbi, nah, agak ditekan sedikit. Fasolli li robbika wanhar. Jadi berbeda pembacaannya, jadi agak ditekan atau dibankan. Fasolli li robbi. Nah, seperti itu contohnya. Mudah-mudahan kalian paham. Sekarang bagaimana cara menghafal surat Al-Kautsar? Menghafal surat Al-Kautsar ini cukup mudah karena berisi 3 ayat. Cara menghafal yang pertama adalah dibaca dengan berulang-ulang. Mau ayat per ayat atau satu surat satu surat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Dibaca terus berulang-ulang sampai hafal. Itu cara yang pertama, dibaca berulang-ulang. Cara yang kedua yaitu dengan cara mendengarkan bacaan dari teman atau dari orang tua kalian, dari ibu, dari ayah, dari kakak atau dari keluarga kalian. Nah, dengan cara mendengarkan ini adalah cara bagi orang yang belum bisa membaca huruf Arab atau belum bisa membaca Al-Quran, atau juga dengan cara menulis, minta dituliskan Latinnya. Nah, itu cara ketiganya, itu adalah dengan cara minta dituliskan huruf Latinnya. Kalian baca, atau cara kedua tadi mendengarkan. Kalau sekarang mendengarkan bacaan surat itu, kalau tidak ada orang, kita tinggal download saja MP3-nya di internet. Sekarang sudah banyak. Jadi didengarkan terus sampai hafal. Jadi cara menghafal itu ada 2 atau 3 ya. Yang pertama dengan cara dibaca berulang-ulang. Yang kedua dengan cara mendengarkan bacaan orang lain. Yang ketiga meminta orang lain menuliskan huruf Latin. Itu bagi yang belum bisa membaca Al-Quran. Nah, kalian mulai dari sekarang, yang belum hafal silakan hafalkan, dan yang sudah hafal silakan tadi bacaan-bacaan yang harus ditekankan itu harus tepat. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, lafaz inna itu harus dibaca panjang. Nah, perbaiki itu yang sudah hafal. Kemudian surat Al-Kautsar ini dalam Al-Quran ini adalah surat urutan ke-108 dari 114 surat dalam Al-Quran. Surat Al-Kautsar ini menempati urutan ke-108. Surat Al-Kautsar ini termasuk golongan surat Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Yang pertama, karena surat ini diturunkan di kota Mekah. Yang keduanya, surat ini diturunkan sebelum
Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Nah, ayat ini tadi sudah Bapak berulang-ulang, terdiri dari 3 ayat. Surat ini juga termasuk surat yang paling pendek. Dalam Al-Quran itu salah satu surat yang termasuk paling pendek. Al-Kautsar ini adalah artinya karunia yang besar atau nikmat yang banyak, nikmat yang besar. Jadi Al-Kautsar ini artinya nikmat yang besar atau karunia yang besar. Nama surat Al-Kautsar ini diambil dari ayat pertama. Nama surat Al-Kautsar ini diambil dari ayat pertama. Al-Kautsar juga artinya adalah sebuah telaga atau sungai. Sungai yang ada di surga. Nah, jadi Al-Kautsar ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala berupa sungai atau telaga bagi orang-orang yang menghuni surga. Itu. Inti dari surat ini adalah Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat dan berkurban. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk sholat dan berkurban? Ini sebagai rasa syukur kita terhadap nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Nah, itu. Jadi cara kita bersyukur kepada Allah salah satunya adalah dengan sholat dan berkurban. Kalau kita punya rezeki yang banyak, salah satu cara bersyukurnya adalah dengan cara berkurban. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir. Hari ini silahkan kalian kerjakan di buku latihan seperti biasa. Mau ditulis dengan soalnya boleh, mau isinya saja juga boleh. Ya, kalau Bapak menyarankan isinya saja, tidak apa-apa. Soalnya ada 10, silahkan kalian tulis, kerjakan. Jika sudah selesai dikerjakan, fotokan dan kirimkan ke WhatsApp Bapak. Nah, ini latihan soalnya tentang surat Al-Kautsar. Al-Kautsar artinya nikmat yang titik-titik. Aduh, baru saja ini Bapak jelaskan. Jadi semua soal ini insya Allah sudah terjelaskan tadi sama Bapak. Nomor 2, surat Al-Kautsar diturunkan di kota apa? Yang ketiga, surat Al-Kautsar terdiri dari berapa ayat? Nah, nomor 4, inna syani'aka huwal titik-titik. Nah, apa titik-titiknya? Lanjutkan. Tulis pakai huruf Latin. Nomor 5, inna a'tainakal kautsar. Nah, itu adalah bacaan surat Al-Kautsar ayat keberapa? Tuliskan. Nomor 5, bila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita wajib apa? Nah, jadi kalau kita mendapat nikmat dari Allah, misalkan dapat rezeki, kita harus apa? Nah. Kemudian nomor 7, nama surat Al-Kautsar juga berarti juga karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sebuah titik-titik di surga. Nah, sebuah apa? Kemudian nomor 8, cara mendekatkan diri yang ditunjukkan dalam surat Al-Kautsar. Mendekatkan diri kepada Allah itu kita caranya bagaimana? Dengan cara apa? Nah, tuliskan. Kemudian nomor 9, fasholli li rabbika titik-titik. Lanjutkan.
tulis saja dengan menggunakan huruf Latin. Fasholli li rabbika ... Ya. Nomor terakhir, surat Al-Kautsar termasuk golongan surat apa? Silakan jika sudah selesai, fotokan kemudian kirimkan kepada Bapak untuk dinilai. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Sekarang itu protokol kesehatan ada 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan meminimalisir mobilitas. Atau meminimalisir mobilitas itu adalah jangan bepergian tanpa ada keperluan yang sangat penting. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.